Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi hari ini kita melanjutkan lagi di sesi yang ke-10 sekarang setelah UTS. Ya, ini session ini akan membahas mengenai linear programming ya dengan menggunakan solver ya. Jadi add-in solver yang ada di Excel. Kemarin kita coba sudah menggunakan cara manual ya, menggunakan metode grafik ya, linear programming menggunakan metode grafik. Hari ini kita akan coba untuk menggunakan solver ya. Oke, kita share dulu. Share-nya bentar ya. Kita masuk ke Excel dulu ya. Nah, ini sudah muncul belum Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Kita kembali ke modul soal yang kemarin ya. Kemarin kita sudah buat ya menggunakan metode grafik dengan cara kita mencari koordinat masing-masing titik ya. Sehingga kita mendapatkan untuk yang soal pertama itu mendapatkan titik 4,8 ya. Setelah kita cek ternyata hasilnya sama ya. Setelah menggunakan solver itu sama. Jadi kelebihan solver ini dia bisa menghitung secara cepat. Yang terpenting kita mengetahui ya, pertama formula matematikanya dulu ya. Ini sebelumnya tidak ada datanya ya. Ini saya hapus dulu ya ini. Nah ini saya hapus. Nah kita kembali ke soal yang pertama. Kemarin kita sudah membahas mengenai linear programming menggunakan metode grafik. Terus kita sudah buat formula matematikanya ya seperti ini. Ya. Terus setelah itu kita cari ya titik koordinatnya, kita dapat keuntungan maksimalnya. Nah, sekarang kita menggunakan Excel ya, menggunakan add-in solver. Nah, saya harapkan ya masing-masing di sini menggunakan laptop ya, Excel-nya dibuka ya. Jadi sebelum memulai menggunakan solver, ya kita pastikan dulu ya bahwa laptop atau Excel kita itu sudah meng-add solver ya. Seperti ini kan data, terus ada solver di sini ya. Nah, saya belum ada Pak, gimana solvernya belum muncul di menu data solver. Nah, berarti di komputernya belum di add-in ya. Cara memunculkannya bagaimana ya? Ini coba diperhatikan. File, ini muncul nggak file, terus option. Muncul nggak Excel-nya nih? Option-nya? Bisa diikuti ya? Muncul, Pak. Oke, ini muncul nggak nih Excel option? Iya, Pak. Oke, nah terus pilih add-in. Ya, klik add-in. Terus di sini ada solver add-in ya. Nah, baru kita pilih go. Ya, go artinya nanti kita masukkan dia ke menu ya yang ada di Excel. Go, klik go. Nah, ini nanti muncul di sini solver add-in ya, dicentang aja nih ya. Solver add-in-nya dicentang ya. Baru oke. Ya, nah nanti otomatis ya solvernya masuk ke data solver di sini ya. Gimana? Sudah dicoba belum? Rizky, Anisha? Ini lagi mau dicoba, Pak. Oh ya, Sudah, coba. Pak. Sudah bisa ya. Ayu gimana? Udah dicoba belum Ayu?
Ini lagi dicoba, Pak. Ya. Raisa, udah dicoba belum Raisa? Hmm? Raisa lagi di luar ya, ini rame banget Raisa. Iya, Pak. Hah? Siapa yang sudah bisa? Coba kasih tahu yang sudah bisa. Saya sudah bisa, Pak. Oh, udah bisa ya. Di add-in sudah muncul ya. Sudah, Pak. Ya. Oke. Ibnu, udah bisa belum Ibnu? Belum Pak, lagi mencoba Pak. Ya. Bapak mau nanya. Ya. Saya kan udah mencet yang add-in tadi, terus udah di-oke kan, Pak. Terus nggak Ya. ada pilihan yang solver add-in itu, Pak. Ini kan dia di Nggak ada. data ada, menu data nggak ada, data solver ada nggak? Klik menu data di sini, terus solver muncul nggak? Reski, lu belum klik Go-nya, Ki. Oh iya, bentar coba. Go-nya diklik ya. Oh iya, udah ada, Pak. Oke ya. Oke ya. Nah, ini mayoritas sudah ada, sudah di add-in solvernya. Saya masuk ke pembuatan format tabelnya ya. Nah ini jadi kalau kita sudah mendapatkan formula matematikanya ya seperti ini ya, misalkan maksimumkan ya 30.000 X1 ditambah 20.000 X2 ya ini. Nah, ini kan disederhanakannya. Nanti kita di solver pakai angka sesungguhnya aja ya. 30.000 X1 ditambah 20.000 X2. Nah, ini fungsi tujuannya. Ya, maksimumkan. Jadi mencari keuntungan maksimum ya. Itu. Selanjutnya kendalanya ini ada X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 20. Terus 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 20. Ya, ini. Nah, kalau yang ini nanti kalau dicari dengan solver berarti nanti hasilnya X1 dan X2-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Itu syaratnya. Jadi yang kendala yang akan kita pakai ini ya, dua ini. Ya. Itu ya. Jadi kalau dimasukkan ya ke dalam Excel ya, berarti kita buat tabel ya, ini fungsi tujuan. Ya, formatnya sudah saya share di grup ya. Di grup SIP BC ya, di situ kalian bisa copy terus langsung dipraktekkan ya. Jadi tidak usah buat tabel lagi ya, biar lebih cepat. Itu. Jadi di sini fungsi tujuan ya. Terus ini ada superior atau standar ya, superior dan standar. Ya, di soalnya itu ada jenis cairan superior dan standar ya, itu. Superior kita anggap X1, standar X2. Yang mana keuntungannya untuk superior itu 30.000, standar 20.000 ya. Terus fungsi kendalanya X1 dan X2 di sini ya. Kita lihat di model matematikanya di sini ya. Kendal 1, X1 berarti 1 ya. Terus 2X2 ya di sini berarti 2, masukkan di sini ya. Terus kita buat di sini kapasitas terpakai nanti ya. Ya, kapasitas terpakai ini untuk mencari berapa kapasitas yang terpakai ya. Nah, ini belum ada nilainya karena nanti akan kita cari ya. Sedangkan kapasitas yang tersedia ini yang sudah ada angkanya ya 20 ya, untuk persamaan untuk kendala 1 itu kapasitasnya 20. Terus kendala 2 di sini ya kapasitasnya 20 juga sama ya ini. Jadi dibuat di sini ya kapasitas terpakai, kapasitas tersedia ya. Nah, inilah nanti yang akan kita cari nih kapasitas tersedianya. Nah, setelah itu baru jumlah yang akan dibuat. Nah, ini artinya apa? Jumlah X1-nya berapa, X2-nya berapa, ini yang nanti akan kita cari nih. Ya, ini. Dengan kapasitas yang tersedia sekian, berapa jumlah yang akan dibuat ya? Baik itu superior
maupun yang standar ya ini. Nah, inilah nanti yang akan kita cari ya. Kalau di model grafik kemarin kita cari dengan menggunakan grafik ya. Terus lalu kita substitusi ya, terus dapatlah angka di sini 4,8 ya kemarin tuh ya. Ini yang kemarin ya gitu. Nah, kalau sudah ya ini. Nah, ini ya total keuntungan ya. Nah, ini juga nanti nih yang akan kita cari ya di Excel, di solver nanti akan muncul berapa total keuntungannya. Nah, kemarin kita memasukkan koordinat 4,8, lalu kita input ya, kita kalikan ya dengan fungsi tujuan ini ya. Ini ya fungsi tujuan ini ya 30.000 dikali 4 ya ditambah 20.000 kali 8 ya, hasilnya kemarin itu dapat total keuntungan ya. Nah, dengan menggunakan solver itu bisa dipecahkan dengan cepat ya. Yang terpenting ya model matematikanya harus ketemu dulu ya. Nih ya, baru kita input buat format di Excel ya seperti ini. Nah, baru kita buat rumus ya, ada 2 rumus yang harus kita masukkan. Yang pertama di sini ya di kapasitas terpakai dan di total keuntungan. Ya, nah ini ya kapasitas terpakai dan total keuntungan. Nah, inilah rumus yang harus kita pakai di sini. Nah, udah ada admin ya. Sekian. Oke, ya. Kita masukkan di kapasitas terpakai rumus ya sama dengan ya ini sum product. Ya, sum product ini, rumus sum product ini adalah rumus untuk menjumlahkan ya dengan 2 ranks gitu ya. Gitu ya. Ini ranks pertama ini ya. Itu ya kendala 1 ya, fungsi kendala 1 X1 X2 ini ya di kendala 1 ini ya. Baru titik koma ya, titik koma. Terus baru jumlah yang akan dibuat gitu ya. Nah, jadi kita akan menambahkan ya fungsi kendala 1 ya di sini dengan jumlah yang akan dibuat ya. Kita rank nih jumlah yang akan kita buat. Lalu kurung tutup. Enter ya ini. Nah, ini hasilnya masih 0 karena belum masuk ke solver. Nah, begitu juga dengan yang kapasitas yang tersedia untuk fungsi kendala 2 ya. Sama dengan sum product ya ini. Ya, lalu ranks fungsi kendala 2-nya ya ini. Kita ranks lalu titik koma. Kita ranks ya jumlah yang akan kita buat ya, karena kita akan mengetahui berapa nanti jumlah yang dibuat ya. Kita rank di sini ya. Lalu kurung tutup. Lalu enter. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini jelas. Gracia gimana? Sudah dicoba belum di Excel? Belum, Pak. Tapi udah cukup jelas, Pak. Oke ya. Oke, ini. Nah, kalau sudah tinggal kita buat rumus di total keuntungan. Ya, menggunakan rumus sum product. Ya, karena sum product, fungsi sum product ini adalah menjumlahkan 2 ranks ya atau lebih ya dari berbeda sel. Ya, sama dengan sum product ya ini. Lalu kita ranks ya ini fungsi tujuannya ya masing-masing keuntungannya ya ini X1 30.000, X2 20.000. Lalu kita titik koma ranks jumlah yang akan dibuat. Tuh ya, karena total keuntungan itu hasil dari keuntungan yang sudah ada dikali jumlah yang akan dibuat ya. X1 X2-nya itu kan belum ketahuan ya. Nah, ini kita ranks ya, ini B9 C9 ya, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, ya, ini hasilnya masih 0. Jadi warna hijau inilah nanti yang akan dimasukkan rumus, yang warna kuning ini nanti akan muncul angka X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, ini juga nanti muncul ya, kapasitas terpakainya berapa ya, total keuntungannya berapa. Ya, ini tidak pakai rumus yang ini ya, nanti otomatis dia muncul. Oke, saya ulangi lagi ya.
Saya hapus dulu ya ini. Ini. Jadi yang pertama kita harus buat formulanya, ya. Formula matematikanya sudah dapat, ya ini. Kalau formulanya sudah dapat, ya ini. Nah baru kita masuk ke tabel. Ya buat tabelnya. Ya fungsi tujuan x1, x2, total keuntungannya x1 30.000. X2 20.000, terus soal yang ya bukan ya, ini ya kapasitas yang terpakai, ya ini fungsi kendalanya, fungsi kendala x1 x2, masukkan angkanya di sini sesuai fungsi kendalanya, ya kendala 1 di sini, terus 2x2 masukkan 2, terus kendala kedua masukkan 3x1, ya terus tambah x2, ya baru lebih kecil sama dengan 20. Artinya kapasitas nanti yang tersedia itu adalah 20. Berarti nanti nih kapasitas yang terpakai harus sama dengan 20 atau lebih kecil dari 20. Ya, maka dibuat simbol lebih kecil atau sama dengan 20. Ya, ini kapasitas yang tersedia. Ya, ini angkanya ini 20 ya. Ini kendala 1 ya, terus ini yang kendala 2 ini 20. Ya, ini. Nah, terus baru jumlah yang akan dibuat ya. Nah, ini ya superior berapa, standar berapa. Nah, nanti ini yang akan kita cari nih. Ya, X1, X2-nya. Kalau di manual kemarin sudah kita cari hasilnya 4,8 ya. Nah, nanti kita buktikan dengan solver ya. Nah, oke sekarang yang kita masuk ini total keuntungan ya. Nah, ini total keuntungan dari hasil ya pengalian ini ya. Nah, ini superiornya total keuntungan dikali ini jumlah yang akan dibuat ya ini. Nah, ini kan ya 30.000 X1 ditambah 20.000 X2. X1-nya belum ketahuan ya, X2-nya juga belum ketahuan berapa. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Oke ya. Sekarang kita ulangi lagi rumusnya. Masukkan rumus di kapasitas terpakai ya. Sama dengan sum product ya. Ya, sum product. Terus kita masuk range ya 1 ya. Fungsi kendala 1, lalu titik koma, kita range fungsi kendala 2. Fungsi kendala 2 apa? Jumlah yang akan dibuat. Ya ini. Ini ya, lalu kurung tutup. Enter. Ya. Nah, begitu juga untuk yang fungsi kendala yang kedua, ya. Fungsi kendala yang kedua sama dengan ya sum product ya. Klik 2 kali, lalu kita range ya fungsi kendala keduanya nih. Lalu titik koma, kita range jumlah yang akan dibuat ya. Lalu kurung tutup. Enter. Nah, sudah ya. Sekarang kita masukkan rumus untuk total keuntungan ya. Sama dengan sum product ya. Lalu kita range ya ini fungsi tujuan ya. Lalu titik koma, kita range jumlah yang akan dibuat. Kita kurung tutup, enter. Nah, ini sudah. Ya, seperti ini. Apakah sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini admit lagi sama nih, Fadil. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau sudah baru kita munculkan solvernya. Ya. Kita pilih data di menu lalu pilih solver. Nah, ini kalau ada angka-angka seperti ini ya, ini hasil perhitungan sebelumnya ini ya. Jadi dia akan terupdate terakhir. Nah, berarti kita reset all aja ya. Nah, jadi dalam satu sheet ya ini satu sheetnya ini kita bisa banyak buat beberapa linear programming di sini ya. Kita buat di sampingnya, kalau ada soal kedua bisa, ya soal ketiga bisa di sini, di dalam satu sheet bisa beberapa soal kita masukkan di sini. Asalkan nanti ketika solver, kita reset all aja nih, ya yang terakhir agar muncul data yang baru gitu ya, data yang akan kita input yang baru. Oke ya, set objective, ya ini muncul kan nih set objective di sini.
solver parameternya muncul ya, Gracia? Iya, muncul, Pak. Ya, oke ya. Nah, set objektif ya, ini kita pilih ya, kita klik nih ya tanda panah di kanan, pilih ke total keuntungan. Ya, gitu. Karena ini adalah objek yang akan dicari berapa maksimal keuntungannya. Nah, berarti ada di total keuntungan. Nah, ini kita isi max. Kenapa max? Karena soalnya dicari di sini kan maksimumkan ya. Berapa maksimum keuntungan? Ya. Nah, ini ya. Itu. Nah, baru by change variable cell. Nah, ini kita pilih variabelnya. Sel variabelnya. Variabelnya ini adalah ya, kita klik. Variabel yang akan kita cari adalah variabel jumlah yang akan dibuat. Ya, ini ya, jumlah yang akan dibuat X1 dan X2. Nah, maka kita range X1 dan X2-nya sini ya, jumlah yang akan dibuat. Nah, baru kita pindah lagi ke solver. Ya, setelah itu kita pilih add. Ini di sini ada subject to the constraint. Ya, constraint. Nah, artinya kita pilih constraint-nya. Ya, constraint dari kapasitas yang terpakai dan constraint di sini ya, kapasitas tersedia. Gitu ya. Kita add, pilih tanda panah, constraint kapasitas terpakai, kita range ya ini. Jadi kendala 1 dan kendala 2. Nah, baru kita pilih lagi solver. Jangan lupa ini lebih kecil sama dengan ya, sesuai dengan format matematika ya, formula matematika yang sudah kita buat di sini, lebih kecil sama dengan ya, karena kapasitasnya kalau kita menggunakan material berarti kapasitasnya harus lebih kecil ya, itu atau sama dengan dari kapasitasnya ya, ini maka sama dengan di sini lebih kecil atau sama dengan ya, berarti konstannya konstan kapasitas yang tersedia kita klik ya di sini. Nah, baru kita klik lagi solvernya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk yang constraint, dia cell reference ini adalah kapasitas nanti yang akan dipakai. Nah, ini belum ada angkanya karena akan dihitung nanti setelah selesai. Jadi ya, yang ada kapasitas tersedia. Jadi ini cell reference yang pertama, kapasitas yang terpakai, yang masih kosong. Nah, baru yang constraint yang kedua, yang constraint-nya adalah kapasitas tersedia. Ini ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini kalau sudah, jangan lupa kita pilih make unconstrained variable non negatif. Artinya variabel-variabel yang ada ini nanti hasilnya adalah positif ya, bukan negatif ya ini. Terus select solving-nya ini jangan lupa simplex ya. Nah, di sini ada GRG non linear, ada simplex LP, ya ada evolutionary. Yang kita pilih adalah simplex linear programming. Ya, ini kita pilih simplex, lalu kita solve. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini, tidak ada keterangan silang atau apa di sini, ini sudah betul nih berarti. Baru kita oke. Nah, ini otomatis dapat nih hasilnya 4,8. Nah, ini ya. Jumlah yang akan dibuat ini 4 untuk yang superior ya. Jumlah yang akan dibuat untuk standar itu 8. Nah, kapasitas nanti ya untuk memproduksi di sini ya, superior dan standar ini ya, untuk yang pertama ya 20, yang kedua 20 juga. Sehingga sama dengan kapasitas yang tersedia. Artinya sudah sesuai gitu ya ini. Terus total keuntungannya 280 ya ini. Ya, ini 280. Berarti ini sudah ketemu nih. Ya, berarti sama jawabannya seperti yang kemarin kita buat secara manual, ya. Ya, secara manual itu hasilnya ada manual ini 4,8, ya. Terus ininya 28. Ya, kalau dalam ribuan jadi 28.000. Ya. Sampai di sini jelas? Rania gimana? Jelas, Bisa Pak. monitoring ya. Oke.
Sudah dipraktekkan juga nggak di laptopnya, di Excel, Rania? Sudah Pak, coba-coba. Oh, sudah ya, oke ya. Jadi cukup jelas ya. Misalkan ya, kita ambil contoh lagi ya. Ini contoh ini ya. Kita di sini aja ya. Dia ada soal seperti ini ya. Tadi formulanya sudah kita dapatkan ya kemarin untuk yang contoh soal yang kedua ya. Terus saya buat di sini ya tabelnya fungsi tujuan ya di sini. Ya, ini. Terus di sini ada X1, X2 ya. Tinggal ya X1 di sini X2. Oke ya. Terus kita masukkan di sini. Fungsi tujuannya di sini 4, ya di sini di 5 ya. Terus baru fungsi kendalanya. Nah, kita masukkan fungsi kendala. X1-nya di sini ya, ini ada fungsi kendala ya. X1 1 ya. Terus ini ada 2X2 ya. Ini 2X2 2 ya. Ini anggap di sini X1 ya, di sini X2 ya. Selanjutnya yang kedua, fungsi kendala kedua di sini ada 4 X1-nya. Terus ini X2-nya 3 ya ini. Nah, ini bukan fungsi kendala ya kalau yang ini ya, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Ini artinya nanti X1 dan X2-nya ini harus hasilnya itu yang muncul ini lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kemungkinannya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi tidak boleh lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti kan min. Ini artinya itu. Jadi ini bukan fungsi kendala yang ini ya. Nah, dicarikan nanti berapa nilai maksimumnya ya. Nah, ini sudah kita buat fungsi kendalanya, baru ini kita buat di sini. Ini adalah bahan yang akan dibuat ya. Nah, ini bahan yang dibuat nanti ya. Nih. Berapa jumlah yang dibuat ya? Kalau lihat dari sini jumlah yang akan dibuat ya. Nih. Ya, jumlah yang akan dibuat ya. Jumlah. Ya, jumlah yang akan dibuat. Ini. Terus selanjutnya di sini ada kita buat rumusnya di sini untuk ini lebih kecil ya, ini untuk pengingat saja ya, lebih kecil atau sama dengan ya, ini lebih kecil atau sama dengan untuk mengingatkan ya bahwa nanti kapasitas yang tersedia itu harus sesuai ya. Ketika dia memproduksi harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas yang tersedia. Ya, sehingga di sini kapasitas yang tersedia. Ya. Ya, kapasitas yang tersedia adalah ini ya. Kendala 1 ini 40. Nah, isi 40 di sini. Terus yang kendala kedua ini 120. Nah, ya. Terus jangan lupa kita buat ya kolom untuk kapasitas nanti yang akan dipakai. Nah, kapasitas yang terpakai ya gitu. Nah, ini kan yang belum ketahuan ya, yang nanti akan kita cari di sini. Ya. Bentar ya, kita gedein ya, sorry. Nih, saya besarkan dulu ya. Nih. Nah, ini ya. Nah, inilah kapasitas yang akan kita pakai ya, ini yang nanti akan kita cari berapa yang terpakai nih dengan kapasitas sekian ya, ini ya. Nah, baru kita munculkan di sini total ya. Ya, total keuntungan maksimumnya ya, ini ya. Maksimum. Ya, berapa total keuntungan maksimumnya ya, sehingga nanti ini yang akan kita isi formulanya ya. Rumus formulanya ini nanti akan kita isi ya, ini
dan ini ya. Terus nanti akan muncul hasil di sini ya. Ini kuning ya, muncul hasil di sini ya. Ini. Ya, sekarang kita kasih garis ya. Biar lebih jelas ini ya. Nih. Ini saya bold aja, bold biar lebih jelas. Ya, ini. Nah, ini ya. Ini saya center. Ini juga di center semua ya. Oke. Ya, seperti ini. Kita lihat. Ya. Jadi hampir sama dengan yang ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita masukkan kapasitas yang terpakai. Ya, di sini rumus yang sebelumnya. Rumusnya apa ini? Anissa, Sum product. oh gimana? Yes. Sama dengan Ya, sum product, sum product. Terus range, ya range fungsi kendala 1. Terus titik koma. titik Terus koma, jumlah terus, bahan yang dibuat. ya, jumlah bahan yang dibuat. Oke, enter. Oke. Enter. Terus yang ini? Yang satunya lagi. Sum product, Sum product. Ya. Terus range ya. range 4,3, Ya. Terus titik koma, jumlah bahan yang dibuat di jumlah bahan yang range. dibuat. Oke, enter. Oke. Terus total keuntungannya. Reza Imelda gimana total keuntungannya? Reza monitor atau dibantu Raisa. Raisa lagi di luar ya? Berisik ya? Nggak apa-apa, Oh Pak. enggak, udah ya. Oh ya, Raisa gimana? Total keuntungan maksimumnya? Total keuntungannya itu dia sama dengan sum product. Ya, sum product. Terus Buka kurung di ya, range yang fungsi tujuan. iya fungsi tujuan. Terus Habis lalu itu jumlah bahan. jumlah bahan, titik koma, jumlah Iya. bahan, kurung tutup ya. Oke, enter. Ya, enter. Oke, ya udah. Terus coba dilanjut lagi Raisa. Solvernya bisa nggak? Untuk Solvernya saya masih bingung, Oh Pak. ya, oke ya. Coba dibantu Hana Reski. Bisa nggak Hana? Iya, Pak. Gimana untuk solvernya nih? Di tab data, Iya, ntar ya, tab data. Terus pilih terus solver. Terus ini reset all dulu ya, karena perhitungan yang dulu, yang sebelumnya kita reset all dulu ya. Oke, reset all. Terus di sini pilih apa? set objektifnya Objektifnya yang ke keuntungan. iya, total keuntungan. Terus kembali lagi ke Terus solver. Terus itunya apa? checklist yang Maksimum. Ya, terus by checking-nya yang jumlah yang akan dibuat. oke, jumlah yang akan dibuat. Ya, sini ya. Oke, kembali lagi ke solver. Terus subjek tujuh constraint-nya Di add dulu. di add ya, terus Di range yang kapasitas terpakai. ya sama kapasitas yang terpakai. Oke, terus lebih yang kecil dari kapasitas tersedia. oh ya, kapasitas yang tersedia. Oke. Oke, kita oke. Terus udah ya, ini select solving metodenya pilih apa nih? Simplex LP. Iya, simplex LP ya. Ini juga make constraint-nya dicentang, lalu kita klik apa? Habis ini klik apa? Solve. Solve. Oke, kita solve. Oke, sudah kita oke. Nah, ini ketemu hasilnya. Ya, 24,8.
Ya, ini 24,8. Ya, jadi untuk memproduksi agar keuntungannya maksimum, ya, maka dia harus membuat ya X1-nya 24, X2-nya 8. Sehingga diperoleh keuntungan 136 dengan menggunakan kapasitas ya di sini 40 ya dan 120. Nah, ini sama nih, pas-pasan kapasitasnya dipakai sehingga memperoleh keuntungan 136. Ya, nah ini hasilnya sesuai nih ya, cocok dengan perhitungan menggunakan metode grafik ya, itu. Ya, itu. Nah, berarti nanti sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke ya, Jelas, Pak. nanti Bapak, ya. selain di data, di tab data solver itu di mana ya? Kok di punya saya di tab datanya nggak ada? Udah di add in belum? Add in terus Oh, go di add add in dulu file ya, masuk ke file. option Ya. sudah, terus masuk ke add Sudah. in, terus di sini kan di sebelah kanan Ya. ada solver add in ya, go, klik go di bawah kiri bawah ya, klik go ya, terus ini kita centang nih solver add in-nya, kalau sudah dicentang oke. Nah, kalau sudah oke, di data Oke. klik, muncul nggak? Muncul, Pak. Ya, itu. Oke. Makasih, Oke. Pak. Ya, oke ya, itu ya. Jadi nanti ada tugas di Mas ya. Itu soal yang kemarin dengan membuat metode grafik dengan cara manual. Coba kalian kerjakan dengan menggunakan solver. Ya, harusnya kalau benar itu hasilnya sama ya, itu. Ya, hasilnya itu harusnya sama ya. Jadi kalau beda berarti ada yang salah itu ya, di input solvernya atau di formula matematik. Tapi formulanya kan sudah ada ya, tinggal input di solvernya mungkin ada yang salah ya. Itu jadi coba dikerjakan ya tugasnya ya. Nanti juga ada bimbingan dengan asistensi labnya ya. Itu bisa kalian konsultasikan juga ya. Nanti bisa latihan di sana ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi Berarti ini nggak perlu grafik ya, Pak? Nah, ini nggak perlu grafik ya. Jadi soalnya itu di Mas kan pakai soal yang lama ya. Ada 3 soal itu kan ya tugasnya kemarin. Nah, grafiknya sudah dapat kan ya itu. Terus kalian tinggal bikin solvernya ya, dibuktikan dengan solver sama nggak hasilnya ya. Itu ya. Coba kita lihat di sini ya. Saya ambil dulu ya ininya. Apa? Kita lihat di emasnya dulu. Yang muncul apa? Emas ya? Benar? Masih Excel, Pak. Oh, masih Excel ya, oke. Ini ya saya lihat dulu. Saya buka dulu filenya. Modulnya ya, dia ada di modul ya soalnya. Ntar saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. User ya, user dulu ya. Screen.
Oke, saya stop share dulu. Share lagi. Ya, ini muncul ya, modulnya muncul. Muncul, Pak. Oke ya, ini kan ada nih soal latihan ya, di mode emas tuh ada di sesi 10 ya. Di situ ada soal latihan ya. Nah, ini ya soal latihan, buktikan. Jadi mengerjakan hasil manual yang kemarin, yang sudah dikumpulkan kemarin ya, dengan menggunakan solver ya. Nah, ini contohnya, ini ada soal ya, sebuah perusahaan ingin memproduksi 2 macam produk ya. Ya, produk komputer A, terus ada namanya radio, namanya B gitu ya. Nah, ini dibuat formula matematika kan sudah ada tuh, sudah dapat ya. Baru masukkan ke sini ya, ke solver sini ya. Ke solver sini, masukkan ke solver. Ya, itu. Masukkan ke solver ya, solver. Ini ya. Nah, kita share lagi. Nah, ini ya, masukkan ke solver sini ya. Ini formula matematikanya. Ya, jelas ya. Cukup jelas ya. Ya, Gracia. Iya, jelas, Pak. Oke ya, jadi tugasnya hanya itu aja. Jadi buktikan dengan solver ya. Tugas yang kemarin dibuktikan dengan solver, apakah benar atau tidak ya, hasil solvernya sama enggak ya. Tuh, jadi harusnya kalau betul itu sama hasilnya ya. Tuh. Ya, jadi dari soal masukkan ke sini ya. Nah, buat formatnya ini. Ya, ini formatnya tinggal di copy aja ya. Format ini tinggal di copy. Kalian tinggal rubah ya angka-angkanya ya. Kalau dia ada kendalanya ada 3, berarti buat jadi 3 ya. Nah, ini contoh ini kan dia ada 2 kendalanya ya. Ini 2. Kalau ada 3, berarti tambahkan sini 1 lagi sini ya. Ya, itu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya tutup nih. Bapak, saya mau Berarti nanya. ini Iya ya. Itu satu soal, berarti satu sheet ya, Pak? Ya, bisa lebih gampang sih satu soal satu sheet aja ya. Atau enggak beda sheet juga apa-apa. Misalkan ini jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 ya. Soal 1, soal 2, soal 3 gitu ya. Biar gampang sih bikin aja di sini soal 1 ya. Ya, jawaban soal 1 ya, sini soal 2 ya, jawaban soal 2 ya, di sini jawaban soal 3 ya, gitu. Itu ya agar lebih mudah dilihatnya ya, lebih enak dilihatnya ya. Gitu. Ya, itu ada lagi yang mau bertanya? Bapak, mau Ya. nanya. Kan ini kita soal yang nomor 1 itu cuma dicari model matematisnya. Oh ya. Berarti nilai maksnya itu tetap dicari Oh atau iya, betul. gimana? Dicari aja ya. Model matematikanya sudah dapat, dicari aja pakai solver ya. Jadi nggak usah pakai grafik lagi ya. Gitu untuk yang Langsung soal nomor pakai 1. solver aja ya, Pak? Iya, langsung pakai solver aja ya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, 3 itu kan sudah ada ya. Itu pakai solver. Untuk yang soal nomor 1 itu kan hasilnya belum dapat ya. Itu pakai solver aja, coba dibuktikan. Terus kalau mau iseng-iseng ya, penasaran, coba pakai grafik. Sama nggak ya? Itu. Ya, itu. Berarti kalau sama berarti benar. Ya. Hanya untuk pembuktian aja ya. Ya, soal nomor 1 ya. Itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Taskia, ya? Ya, gimana? Yang dikumpulin cuma Excel-nya aja berarti, Pak? Iya, betul, Excel-nya.
file Excel-nya yang disubmit ya, itu file aslinya ya. Iya, makasih Pak. Ya, Taskia, mau nanya nggak Taskia? Tadi Pak udah saya. Oh udah ya, oh, tadi ya lupa saya. Fadil ada Fadil, Muhammad Fadil jelas nggak? Ada Pak, jelas Pak Windy. Oke, jelas ya. Oke ya, jadi gampang ya kalau sudah dapat formulanya itu tinggal input saja ya, input pakai sum product, lalu kita ikuti ya solvernya, lalu nanti ketemu hasilnya ya itu. Nah itulah yang disebut dengan sistem informasi manajemen ya dari sisi sistem penunjang keputusan ya yang dilakukan oleh manajer misalkan ya dalam melakukan keputusan berapa yang harus dia produksi ya dengan kapasitas sekian terbatas agar keuntungannya maksimum ya. Nah, itu maka dengan menggunakan alat bantu solver itu bisa mempercepat manajer membuat sebuah keputusan. Nah, ini prakteknya seperti ini ya itu. Oke ya. Liani ada yang mau tanya nggak Liani? Enggak Pak. Oke ya, oke nanti dipraktekkan ya di asistensi lab nanti ya. Oke ya, saya akhiri dulu ya. Sampai ketemu lagi ya Iya, minggu Pak. depan ya dengan session metode transportasi ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Windy. Ya. Pak sudah absen Pak. Sudah, ini sudah masuk semua ini. Oke, Komplit siap Pak. ya 17 ya. Oke ya, terima kasih. Izin Ya. pergi, saya cabut Pak. Ya, ya. Oke ya, leave dulu ya. Oke, ini saya all semua.